Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya pendamping PKH Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah. Oke ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan kelompok P2K2, pertemuan peningkatan kesejahteraan keluarga. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah bisa hadir menyempatkan waktunya untuk datang pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi kita, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita berjalan dengan baik. Saya pimpin doanya Bu ya. Berdoa dimulai. Baiklah ibu-ibu semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai pada materi pada pagi hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Ibu-ibu masih ingat tidak sesi yang sudah kita pelajari pada sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sesi mendukung ibu hamil dengan memberikan asupan makanan, makan makanan sehat dan bergizi. Ya, kemudian menjaga kebersihan, ya betul, menjaga kebersihan diri untuk ibu hamil, ya. Kira-kira bagi yang ibu hamil di sini, Ibu Fadilah, bagaimana? Sudah menerapkan ya di rumah? Iya Pak, sudah. Sudah ya. Ya, jadi alhamdulillah sudah bisa diterapkan sesi sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi kepada janin, ya, kepada janin yang ada di dalam kandungan. Oke, sebelum membahas lebih dalam lagi, saya mau tanya dulu ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tahu semuanya apa itu arti stimulasi? Ada yang tahu Bu? Ya. Ibu Erni? Ibu Fadilah tahu Bu? Nggak tahu? Nggak, Pak. Senyum-senyum aja ya. Jadi saya akan jelaskan. Stimulasi itu adalah pemberian rangsangan, ya Bu ya, pemberian rangsangan oleh orang tua kepada janin sampai anak itu lahir. Ya, jadi memberikan rangsangan kepada janin yang ada dalam kandungan sampai anak itu terlahir. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk merangsang panca indera. Ya, panca indera itu kan panca indera penciuman, kemudian penglihatan, pendengaran, suara. Selanjutnya saya akan membagi dua kelompok ya Ibu ya. Saya akan membagi kedua kelompok. Saya akan memberikan kertas ini. Jadi nanti saya akan membagi tugas ya. Yang pertama yaitu berdiskusi ya, berdiskusi setiap kelompok. Tugasnya seperti apa? Jadi silakan ibu-ibu berdiskusi. Kira-kira apa saja yang bisa ibu-ibu berikan? Stimulasi apa yang bisa ibu berikan kepada janin yang ada dalam kandungan? Oke, bagaimana ibu sudah selesai? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke, silakan kelompok yang sebelah sini dulu. Kira-kira hasil diskusinya bagaimana tentang stimulasi yang bisa diberikan kepada janin? Ada dua Pak. Yang pertama, memberikan sentuhan pada janin. Memberikan sentuhan kepada janin ya. Kemudian apalagi? Memperdengarkan musik-musik. Memperdengarkan musik. Ya boleh juga ya. Jadi betul, sentuhan itu adalah salah satu bentuk stimulasi kepada janin ya. Kemudian mendengarkan musik, ya betul, mendengar musik yaitu untuk melatih memberikan rangsangan pendengarannya. Jadi si bayi atau si janin bisa mendengarkan suara-suara yang lembut ya, seperti
Ya, jadi terima kasih ya atas diskusinya. Jadi ibu-ibu sebenarnya bukan hanya suara dengan sentuhan saja ya, musik dengan sentuhan saja, bukan itu saja. Jadi ada lagi stimulasi yang lainnya, yaitu apa? Salah satunya adalah stimulasi cahaya. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi ibu-ibu ketika pagi hari ya, ibu-ibu bisa berjemur ya di depan cahaya matahari agar si janinnya itu mendapatkan rangsangannya dari sinar cahaya matahari tadi. Nah, itu kalau setiap pagi mungkin ibu bisa sambil olahraga pagi lah, jalan-jalan pagi ya, sambil supaya si janinnya mendapatkan pancaran sinar matahari secara langsung. Terus bagaimana kalau misalkan tidak ada, atau mungkin ketika sudah siang terlalu panas atau malam apa, itu ibu-ibu bisa melakukannya dengan senter ya. Tahu ya senter ya. Yang penting jangan pakai senter HP Bu ya. Jadi harus senter yang ini. Jadi Ibu bisa senter itu bisa disentuhkan kepada perutnya ibu yang hamil ya. Nah, itu salah satu bentuk stimulasi juga kalau misalkan memang sinar mataharinya tidak ada ya. Bisa dimengerti Bu ya, bisa dipahami. Jadi itu adalah salah satu contoh stimulasi yang bisa diberikan kepada janin. Selanjutnya ibu-ibu perlu ibu ketahui, ternyata ya, stimulasi itu ada beberapa jenis ya, dan itu ada jangka waktunya. Jadi terbagi menjadi 3 trimester. Ibu tahu ya, trimester pertama yaitu usia kehamilan umur 1 sampai umur 3 bulan. Kemudian trimester kedua yaitu usia kehamilan umur 4 sampai 6 bulan. Kemudian trimester ketiga yaitu usia kehamilan umur 7 sampai 9 bulan. Nah, apa saja yang bisa diberikan stimulasinya untuk trimester pertama atau usia kehamilan, usia janin 1 sampai 3 bulan. Yang pertama yaitu adalah memberikan stimulasi sentuhan ya. Jadi dengan sentuhan itu kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk membentuk jaringan otak gitu ya. Untuk membentuk jaringan otak, kemudian gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Ya, dengan cara disentuh itu maka akan refleks yang ada dalam janin itu akan bertumbuh dengan optimal. Kemudian pada trimester yang kedua atau pada usia kehamilan umur 4 sampai 6 bulan apa saja? Yaitu yang pertama yaitu dengan memberikan stimulasi suara. Ya, stimulasi suara dan stimulasi cahaya. Suara itu seperti apa? Seperti memberikan mendengarkan musik atau mendengarkan pujian atau ayat suci Al-Quran ya, bagi yang muslim. Kemudian apalagi mengajak komunikasi ya, mengajak komunikasi pada si janin itu termasuk stimulasi juga Bu ya. Kita ngobrol dengan si janin itu si janin itu akan merekam, dia akan merekam apa yang dibicarakan. Makanya ibu ketika hamil harus menjaga perkataannya, jadi ngomongnya harus yang baik-baik terus Bu ya, jangan sampai ada bicara-bicara yang kotor atau bicara-bicara yang tidak baik. Itu untuk memberikan stimulasi suara. Selanjutnya apalagi trimester kedua yaitu selanjutnya adalah dengan memberikan stimulasi cahaya seperti tadi ya yang saya jelaskan, yaitu misalkan ibu-ibu setiap pagi sambil jalan-jalan pagi, olahraga pagi itu bisa sambil berjemur ya di bawah sinar matahari, tapi matahari pagi ya, jangan sampai matahari di siang hari nanti panasan kan kasihan. Jadi tetap di pagi hari untuk memberikan stimulasi cahaya kepada si janinnya. Kalau misalkan tidak ada sinar matahari atau pada malam hari, itu bisa juga dengan apa? Dengan senter ya. Jadi senternya itu bisa diarahkan kepada si perutnya. Sekarang kita memasuki kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama yaitu ada beberapa jenis stimulasi yang bisa ibu berikan dan itu harus sesuai dengan umur janinnya. Misalkan tadi janin yang umur usia kehamilannya trimester pertama atau umur 1 sampai 3 bulan, yaitu dengan memberikan stimulasi sentuhan ya, dengan mengusap-ngusap ke perutnya ibu-ibu hamil ya. Kemudian trimester kedua yaitu stimulasi suara dengan cahaya
ya. Kemudian trimester ketiga sama ya, bisa sentuhan, kemudian cahaya, kemudian suara ya. Jadi stimulasi ini harus ibu-ibu sering lakukan ya, harus sering-sering dilakukan agar apa? Agar pertumbuhan sel-sel otak pada janin itu akan berkembang dengan baik ya, sehingga anaknya ibu ketika lahir tidak stunting ya, anak ibu akan lahir dengan sehat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah nanti ya. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.